Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali lagi kita bersama mempelajari tahsin ayat-ayat Al-Quran, dan pada hari ini kita akan mencoba kembali tahsin di surah Al-Ikhlas, di mana di video-video sebelumnya kita telah belajar bersama surat Al-Fatihah, tahsin surat Al-Falaq, tahsin surat An-Nas, dan hari ini kita akan melanjutkan belajar tahsin kita, yakni di surat Al-Ikhlas. Untuk itu langsung saja kita mulai. Di ayat yang pertama ada qul huwallahu ahad, di mana qul huwallahu ahad ada huruf qaf. Nah, huruf qaf jangan sampai kita rubah menjadi huruf kaf, dan pembahasan ini telah kita ulang-ulang dari tahsin surat An-Nas. Di tahsin surah Al-Falaq juga kita bahas tentang jangan sampai kita merubah huruf qaf menjadi huruf kaf, karena kalau qaf qul itu adalah bermakna katakanlah, sementara kul itu bermakna makanlah. Jadi hati-hati kita dalam membaca atau mengeluarkan makharijul huruf qaf dan kaf, karena bisa merubah daripada makna ayat-ayat tersebut. Selanjutnya ada huwallah. Nah, huwallah jangan sampai kita terlalu menekan kata-kata hu, tetapi cukup sekedar huruf tenggorokan, yakni berada di pangkal tenggorokan. Di belajar makharijul huruf kita juga telah pelajari di mana letak cara mengeluarkan makharijul huruf ha. Jadi cukup ha, tidak perlu ada penekanan yang terlalu dalam, apalagi sampai melalui dada kita mengeluarkan huruf ha. Qul huwallah, Allah di situ ada namanya lam tafkhim. Nah, di mana lam tafkhim atau yang biasa kita kenal dengan lam tebal, ketika lafaz Allah sebelumnya itu ada huruf yang berharokat fathah atau dhammah, maka lafaz Allah harus dibaca tebal. Allah, huwallah. Huruf waw di situ berharokat fathah, sehingga ketika disambungkan dengan lafaz Allah, maka lafaz Allah harus dibaca tebal, huwallah. Dan kalau seandainya huruf sebelum lafaz Allah itu berharokat kasrah, maka lafaz Allahnya harus dibaca tipis atau lam tarqiq. Nah, contohnya di kata-kata bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, sebelum lafaz Allah itu ada mim berharokat kasrah, makanya lafaz Allahnya menjadi tipis. Bismillahi, bukan bismillahi, atau lillahi, bukan lillahi. Jadi harus kita pahami mana perbedaan antara lafaz Allah atau lam tebal dengan lam tipis. Selanjutnya di kata-kata ahad. Ahad ada huruf ha juga yang keluar dari tenggorokan. Perbedaannya adalah ketika huruf ha itu di pangkal tenggorokan, sementara ha itu di tengah-tengah tenggorokan, dan ada sifat hamas yang harus dialirkan. Ha, seperti itu. Dan di akhir ahad ada huruf qalqalah, dal. Ketika kita berhentikan di situ, maka dia harus dipantulkan. Ahad,
Tidak boleh ahad, tetapi ahad. Dalam ilmu tajwid namanya qalqalah kubra. Dikarenakan huruf qalqalah kita berhentikan di akhir ayat atau di akhir bacaan dalam satu ayat. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di ayat yang kedua, yaitu Allahus Samad. Ada kata-kata Allah lagi di situ, di mana Allah lam tafkhim, yakni lam tebal, karena sebelumnya ada a yang berharokat fathah. Nah, selanjutnya ada hu yang dimasukkan langsung ke kata-kata as-samad. As-samad itu ada alif lam bertemu dengan huruf shad. Karena huruf shad adalah huruf idgham syamsiah, maka alif lamnya dihilangkan dan huruf hu-nya Allahu langsung kita masukkan ke as-samad atau ke huruf shad-nya, hus-samad. Jadi jangan sampai kita membacanya hul somad, tapi yang benar adalah hus somad, dikarenakan alif lam di situ adalah idgham syamsiah, yang artinya langsung dimasukkan ke huruf-huruf syamsiah. Dan di akhir ayat kedua ada dal juga, qalqalah kubra, yang harus kita pantulkan. Dan selanjutnya kita masuk di ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Nah, ada mim sukun bertemu huruf ya, di mana hukum bacaannya atau hukum tajwidnya adalah izhar syafawi. Tidak ada degungan, tidak ada penyamar-nyamaran, tetapi langsung saja jelas membaca mimnya. Lam yalid, tidak boleh lam yalid, tapi lam yalid. Selanjutnya ada yalid, ada huruf dal yang berharokat sukun di tengah-tengah ayat. Nah, ini yang kita maksudkan tadi adalah qalqalah sughra, ketika ada huruf qalqalah berhenti atau huruf qalqalah berharokat sukun di tengah-tengah ayat. Selanjutnya lam yalid wa lam yulad. Nah, selanjutnya ada mim sukun bertemu dengan huruf ya kembali, yakni izhar safawi, tanpa adanya dengungan, tanpa adanya bacaan samar-samar. Dan di akhir ayat ketiga ada dal kembali, yakni qalqalah kubra. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di ayat terakhir kita bertemu kembali di mim sukun bertemu dengan ya izhar syafawi. Dan yang banyak orang belum mengetahui, di ayat keempat ini ketika membaca walam yakullahu, ternyata di situ adalah huruf kaf, bukan huruf qaf. Jadi jangan sampai kita membaca walam yakullahu menjadi walam yakul, tetapi kita harus tahu di situ adalah huruf kaf, sehingga tidak membacanya menjadi yakul tetapi yakul. Nah, kenapa dia harus kelam? Karena dia adalah idgham bila gunnah. Nah, idgham bila gunnah itu adalah huruf lam dan ra, yang seperti kita bahas di video tentang idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Nah, ada nun sukun di situ bertemu dengan huruf lam. Nah, ketika nun sukun bertemu dengan huruf lam, maka tidak ada dengungan di situ, langsung saja hanya dimasukkan ke huruf setelah nun sukun. Walam yakullahu, walam yakullahu. Jangan sampai kita mendengungkannya. Walam yakullahu, tidak seperti itu. Selanjutnya sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kufuwan ahad. Ada di situ tanwin bertemu dengan hamzah. Nah, tanwin bertemu dengan hamzah, yakni izhar halqi, di mana hamzah adalah huruf tenggorokan yang ketika tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf tenggorokan maka harus dibaca jelas.
tanpa adanya dengungan. Kufuwan ahad, jangan kufuwan ahad, tidak boleh. Tetapi hanya sekedar menjelaskan bacaan tanwinnya yang ada di ayat keempat tersebut. Dan di akhir ayat ada ahad, kembali ada qalqalah kumrah karena ada dal di situ yang harus dipantulkan ketika kita berhentikan di bacaan ayat-ayat Al-Quran. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tahsin kita tentang surat Al-Ikhlas. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan harus kita ulang-ulang dalam membaca Al-Quran kita agar tahu di mana huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran, terkhusus juz-juz amma yang masih banyak kita dengarkan imam-imam masjid yang belum memahami makharijul huruf ataupun belum sering membaca Al-Quran, di mana huruf-huruf yang ada di dalam surah-surah yang mereka baca di masjid ketika menjadi imam salat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kepada Allah kita mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.